Windows 11 katanya nggak akan support prosesor generasi lama. Udah gitu, pakai TPM 2.0. Dan lebih buruknya lagi, Windows 10 nggak akan support lebih dari tahun 2025. Jadi, kita yang gamer, kita harus gimana? Kalau PC kita nggak bisa pakai Windows lagi. Tenang, operasi sistem itu nggak hanya satu, nggak hanya Windows saja. Ada 3. Ada Windows, macOS, dan Linux. Untuk video kali ini kita akan jelasin kita juga bisa nge-game di Linux. Linux itu adalah salah satu sistem operasi yang cukup lama di dunia perkomputeran. Dan dia itu gratis alias open source. Kenapa open source? Karena jerawan-jerawan di sistem operasinya itu bisa diedit oleh komunitas, kalian, dan gua sendiri. Dan itu cukup bagus karena kalau misalkan kita nggak bisa beli di Windows, dan ada salah satu yang Windows itu nggak boleh, kita bisa menggunakan alternatif yaitu Linux. Dan nggak terkecuali game. Kita juga bisa nge-game di Linux, walaupun memang dulu nge-game di Linux itu nggak terlalu gampang, tapi sekarang Linux itu gampang banget untuk main game. Dan video kali ini kita akan coba main game di Pop! OS. Oke, sebelum kita masuk bagaimana main game di Linux, kita akan coba jelasin dulu kenapa kok sekarang main di Linux itu gampang. Itu dikarenakan Valve yang buat Steam itu mengembangkan suatu teknologi yang mantep banget, yang canggih banget yang dinamakan Proton API. Proton API itu adalah lapisan kompatibilitas seperti Wine dan DXPK di mana dia bisa ngejalanin program Windows untuk Linux. Dan ini dikembangkan oleh Valve secara diam-diam dan secara aktif. Jadi kita nggak tahu kalau dia tuh ngembangin gituan. Dan ini mantep banget untuk bisnis mereka karena apa? Dia pernah ngeluarin yang namanya Steam OS. Dan Steam Deck yang baru aja dirilis sama dia, maksudnya diumumkan, itu menggunakan Steam OS yang berbasis Linux. Nah, karena memang Linux disupport untuk Steam Deck dan emang disupport oleh Valve, maka dari itu kita akan pakai Steam untuk main game. Dan nggak masalah kan ya, karena kan emang semua game ada di Steam. Hampir semua game ada di Steam. Dan kalian sendiri juga lebih prefer Steam dibanding Epic Game atau Origin. Jadi, kita langsung aja coba bagaimana kita main game di Steam. Oke, pertama-tama kita akan install Linux. Gue di sini pakai Pop! OS. Pop! OS ini berbasis Ubuntu. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak suka Ubuntu, kalian mau pakai distribusi lain, silakan aja. Kalian boleh pakai Arch, kalian boleh pakai Manjaro, kalian boleh pakai Mint. Asal Linux yang kalian pakai itu bisa install Steam. Sebenarnya sih nggak juga sih. Kalian bisa compile sendiri Proton di Linux kalian. Cuman video kali ini gue pengen bikin sesimpel mungkin bagaimana main game di Linux. Oke, kita udah install Linux. Sekarang kita install driver. Untuk Pop! OS, kalau misalnya kalian download dari website langsung, dia sudah ada 2 rasa. Pertama untuk yang lain dan kedua untuk NVIDIA. Kalau misalnya kalian pakai NVIDIA, kalian harus install NVIDIA. Kalau misalnya kalian nggak menggunakan Pop! OS, mungkin kalian harus download lagi di websitenya masing-masing. Misalnya kalau NVIDIA ke NVIDIA, kalau AMD ke AMD. Dan installnya sama, cuma tinggal klik-klik doang. Nggak perlu pakai terminal-terminal. Kalau misalnya kalian mau pakai terminal, kalian bisa masuk ke terminal. Lalu ketik sudo atau sudo Ubuntu drivers, auto install, masukin password, dan biarin dia bekerja sendiri secara ajaib. Kalau misalkan Ubuntunya nggak bisa, berarti kalian memang harus download di website masing-masing. Dan yang ketiga adalah install Steam. Untuk Pop! OS gampang, kalian bisa langsung masuk ke Pop! Shop di sini. Ini kayak semacam Play Store-nya. Kalian bisa langsung klik Steam di sini, bisa langsung install. Atau kalau misalkan kalian nggak pakai Pop! OS, kalian bisa langsung download di website resminya Steam. Cuma tinggal download aja, klik next, dan dia udah ke-install. Jadi nggak ada lagi tuh pakai terminal-terminal, langsung aja klik, kayak di Windows. Oke, setelah kita install Steam, langsung aja install game-nya. Gue di sini ada beberapa install game Windows. Di sini kita punya Company of Heroes, ada Counter Strike, ada Cuphead, ada Paper Please, dan lain-lain. Dan di sini gue akan coba Counter Strike dulu karena cukup populer dan dia ini sudah diprogram khusus untuk Linux. Jadi ini nggak perlu lagi pakai Proton, nggak perlu lagi pakai Wine dan segala macam, tinggal langsung play aja karena memang sudah diprogram khusus
bisa main di Linux. Kita coba main gamenya. Nggak buruk, nggak buruk. Dari mana tuh? Wah. Oh ya, by the way, gue pakai mouse keyboard wireless murah. Jadi sorry kalau gue nggak headshot. Dan gue juga pakai laptop di sini pakai Intel Core i7 6700HQ dan GTX 960M dan gue nge-record. Jadi memang sini kita dapat FPS sekitar 40 sampai 45 FPS. Cuma kalau misalnya kita nggak nge-record dan gue nggak punya overheating issue di laptop gue, mungkin bisa dapat 60. BTW subscribe ya, kenapa beli pakai mouse kayak gini, mouse murah wireless itu nggak worth it kalau kamu main game kayak gini. Sekitar 40 FPS lah ya. 40 FPS, 45 FPS. Ya nggak masalah, nggak masalah. Nggak buruk. Kalau misalnya kalian punya RTX 1060 atau kalian punya GTX 1660, ya nggak ada masalah. Bisa kalian pakai high frame rate 144 Hz di ultra. Ya, mati lagi. Oke, itu aja. Kita akan coba game lain. CSGO nggak masalah karena memang sudah diprogram khusus untuk Linux. Dan kita akan coba game yang lain. Kenapa gue pakai laptop jadul kayak gini? Karena memang ntar kasusnya pas Windows 11 emang nggak bisa support di prosesor-prosesor yang lama, itu performanya bakal mirip-mirip seperti ini. Memang sih kalian bisa langsung pakai GTX yang lebih tinggi atau pakai RTX, cuman kalau misalnya kalian memang nggak punya uang buat beli Windows dan harus pakai alternatif Linux kan nggak mungkin kan kalian pakai GPU yang mahal-mahal kan. Pasti pakai GPU yang yang biasa-biasa aja lah harganya. Oke, sekarang kita akan coba game lain, yaitu game non-Linux. Yaitu game-game yang memang dia tuh nggak diprogram untuk Linux. Nah, gimana caranya kita nyalain biar semua game Windows bisa main di Linux? Pertama, yang kita lakukan adalah kita buka Steam. Di sini Steam, setting. Lalu kita pilih Steam Play dan kita klik di sini. Enable Steam Play for all titles. Jika kalian mengaktifkan ini, semua game di library kalian akan bisa diinstal di Linux dan kita harap bisa dimainin di Linux. Dan mana kita bisa tahu game-game apa aja yang bisa dimainin di Linux? Kita bisa langsung lihat di ProtonDB di sini. Ada 5 rating. Pertama merah, silver, gold, platinum, dan native atau hijau. Nah, hijau ini adalah game-game yang udah secara khusus diprogram untuk Linux. Sedangkan platinum itu menggunakan Proton API, tapi dia bisa langsung mainin tanpa harus ada troubleshooting dulu. Kalau gold ada dikit-dikit troubleshooting, tapi bukan berarti dia harus troubleshooting terus. Bisa jadi dia cuma tinggal play aja. Kalau silver itu harus ada troubleshooting mendalam, dan merah itu nggak bisa. Nah, game-game yang nggak bisa kayak gini, kayak PUBG, Apex Legends tuh mungkin karena anti-cheatnya mereka, atau mungkin anti pembajakan mereka yang buat Linux tuh nggak bisa nginstal program mereka. Makanya hanya game-game yang cuman pakai anti-cheat atau anti pembajakan yang nggak bisa. Tapi selain itu, 77% sudah di rating gold. Maka ya main game Linux tuh udah banyak lah programnya. Nah, sekarang kita akan coba lagi satu game non-Linux, yaitu Company of Heroes. Di sini Company of Heroes di rating gold. Kita akan coba konfirmasi. Ya, gold. Berarti butuh troubleshooting. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Bisa jadi dia langsung play aja. Kita coba main Company of Heroes ini. Nah, dulu aku pakai kacamata dulu karena game strategi. Oke, berapa FPS di situ? Woi, berapa FPS? Coba lihat. 60. Wah, gila. Ini gold loh, dapat 60. Mantep nggak tuh? Oke, kita coba bangun-bangun dulu di sini. Oke, jadi dapat 60 FPS di game strategi. Ini sih game agak lama sih. Cuman ini salah satu game yang di gold. Dan lihat aja, lancar kan? Nggak pakai troubleshooting. Langsung aja main. Sekarang kita main Cuphead. Kita dapat 60 FPS. Wow. Gimana nih? 1080 kah? 1080. Mantap nggak tuh?
Dan ini game Platinum dan sudah di wishlist sama Valve. Jadi cuma tinggal play aja, nggak usah lagi troubleshootingan. Dan oh iya, gue pakai stick, lihat. Stick PS4, stick Xbox, bisa langsung di Linux. Cuman tinggal connect ke Bluetooth, Steam bakal baca dan kalian bisa langsung ngeliat. Dan oh ya, ini lampunya juga bisa kalian otak-atik di Steam. Dan ini bisa jadi mouse. Oke, dan kita coba main. Kita lihat ini game susah nih karena dijulukin Dark Soul. Ini game Dark Soul 2 dimensi, kartunis tahun 70-an. Kita coba. Seriously? Langsung mati. Ya. Gila, dikit lagi. Dang. Oke, sekarang kita main No Man's Sky di rating gold. Dan kita lihat berapa FPS. Kayaknya rendah sih, ini sekitar 30-25 FPS. Oh ya, gue nge-record juga pakai OBS. Kalau misalnya nggak nge-record, gue bisa dapat 40-45 FPS. Ini sebenarnya footage kedua nih, karena waktu itu gue lupa nge-record. Tapi ya di sini gue record dia 35 FPS. Gila sih. Gua mind blowing banget. Ini pas gue nge-research game ini nih, gua mind blowing banget. Masa iya game Windows bisa di Linux? Gila nggak? Lihat tuh. Berapa FPS tuh, Mi? Iya, 30. 40. Iya, 40. Gila sih. Kemarin Di Linux ya, di Linux coy. Game Windows di Linux coba. Mind blowing nggak? Open source gratis. Jadi siapa bilang Linux nggak bisa main game? Game nggak bisa main Linux, nggak bisa main game. Sorry, sekarang udah bisa. Ya, gue terkejut sih. Nggak terlalu jelek-jelek banget FPS-nya, walaupun nggak optimal. Kita lihat di base sini dapat sekitar 20, 25. Ya, nggak buruk sih, nggak buruk. Kalau misalnya kalian punya RX 580, kalian punya RX 570, atau mungkin RTX, mungkin lebih lancar lagi. Oke, kita coba Persona 4. Di sini kayaknya nggak crash. Oke, Persona 4 ini di rating silver, berarti kita memang harus troubleshooting. Tadi gue kira kita bisa langsung playing atau yang enggak. Nah, kalau misalkan ada kayak gini gimana caranya? Nah, kita akan konsultasi ke ProtonDB lagi. Kita coba cek Persona 4. Bagaimana cara ngebetulinnya. Kita bisa langsung ke sini. Nah, kan di sini kan silver. Kita bisa klik gimana orang-orang itu ngebetulin. Kalian bisa baca-baca di sini. Misalkan kita coba ini atau bagaimana. Kita coba. Oke, kita udah coba troubleshooting Persona 4. Cuman tampaknya masih nggak bisa. Mungkin gua harus troubleshooting lebih dalam lagi. Dan karena topik video ini cara main game gampang, jadi gua nggak akan coba jelasin gimana troubleshooting lebih dalam lagi. Cuman ingat, ini silver. Besok-besok masih bisa di fix sama Valve atau mungkin komunitas. Tapi tenang aja, 77% game, 1000 top 1000 masih bisa main game. Tenang aja. Oke, Persona 4 nggak bisa, kita coba close. Dan kita coba game terakhir, yaitu Zuma Revenge. Oke, jadi Zuma ini game jadul. Udah gitu game jadul, dia pakai DirectX X. Dan kita tahu sendiri Linux nggak bisa pakai DirectX X. Dan nge-crash. Ya, emang nggak semua sih. Ayo kita coba Zuma yang lain. Gue masih ada Zuma yang lain, Zuma Deluxe yang pertama. Kita coba install sebentar. Bisa woy. Zuma Deluxe. Mantap. Gila lah, ngulang aing. Oke. So, lancar, nggak masalah, nggak ada nge-lag ya. Namanya juga game Zuma gitu kan. Ya, game jadul bisa juga. Oke, jadi udah beberapa game yang kita mainin dan cukup menyajikan kan ya Linux. Kita bisa main game AAA kayak No Man's Sky, kita bisa main game kompetitif kayak CSGO, dan kita akan coba ngomongin kelemahan Linux. Kelemahan Linux itu adalah kalau misalnya kalian main game yang di bawah gold, kayak tadi Persona 4, mungkin kalian harus troubleshooting lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita menggunakan Proton API-nya Valve, jadi cuma game-game yang di Steam yang bisa pakai Proton. Kalau kalian mau main
kayak Valorant, atau kalau mau main game di Origin atau di GOG, mungkin kalian harus pakai Wine. Cuman itu bakal buat video selanjutnya bagaimana kita setting Wine, tapi untuk saat ini kita fokus di Steam aja. Dan yang ketiga adalah game-game yang menggunakan anti-cheat, seperti Easy Anti-Cheat atau mungkin Denuvo. Dan anti membajakan kayak Denuvo juga. Denuvo juga punya anti bajakan, punya anti cheat juga. Itu mungkin nggak bisa sampai mereka bikin program khusus untuk Linux. Jadi itu aja kelemahannya. Dan ya mungkin satu lagi sih kalian akan banyak ambil kuota karena dia harus install Proton. Proton ini software, jadi mungkin ya sekitar 200 MB per version. Kalau misalnya kalian butuh 5 versi, yang lama, yang baru, mungkin kalian butuh sekitar 1 GB kuota lah. Kalau kalian pakai kuota sih. Jadi, itu aja. Emang masa depan game di Linux tuh makin cerah, apalagi Steam Deck dikit lagi rilis di dunia. Dan, ya, kalau misalnya kalian nggak bisa main di Windows ntar, coba di Linux. Coba aja di Linux, nggak masalah, coba. Karena udah gampang, cuma tinggal klik-klik-klik doang. Gitu. Oke? Jadi terima kasih telah menonton video ini. Gua Farhan dan kameramen gua Fahmi. Subscribe, kita akan banyak ngasih informasi mengenai teknologi seperti mouse murah, terus ntar ada tutorial-tutorial cara install Linux atau mungkin tentang teknologi lain. Jadi subscribe, like, dan goodbye.